Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya menjadi MC dalam acara tausiah Jumat di pagi yang cerah ini dengan mengambil materi tentang adab anak supaya lebih baik lagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ustadz Ridwan Abdul Fattah. Yang saya hormati pula Bapak pemateri kita, Ustadz Faisal Fikri. Meninjak ke acara yang pertama, yaitu pembacaan suratul Al-Fatihah. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu pengenalan sedikit dari CV dari pemateri kita. Nama lengkap Ustadz Faisal Fikri, alamat rumah Kampung Pulo, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Komplek Yayasan At-Taqwa 25. Tempat tanggal lahir Bekasi 12 September 1999. Pengalaman organisasi Ketua Koordinator Bagian Penggerak Bahasa BBM Darun Najat Bumi Ayu Brebes. Yang kedua, Ketua Marhala Maba Jakarta di Mesir kedatangan 2017. Yang ketiga, Ketua Koordinator Bagian Kaderisasi Keluarga Pelajar Jakarta dalam kurung KBJ Mesir tahun 2020-2022. Yang ketiga, Ketua Koordinator Bagian Kaderisasi Tanfiziyah PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di Mesir tahun 2020 sampai sekarang. Pesan dari beliau, semangat raih cita-cita, keramatkan orang tua dan guru. Meninjak ke acara ketiga, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Fikri alaihi tafadhal masykura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma bika asbahna fi ni'matin wa sitrin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Al-hadis ar-riwayah Ahmad. Baiklah para siswa dan juga para guru jajaran Dewan Guru SMK IT
At-Taqwa 07 Tambun Selatan Bekasi yang sama-sama kita hormati, dan juga para siswa dan siswinya yang sama-sama kami cintai dan banggakan. Puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan terhadap junjungan Nabi agung kita, Nabi besar, Nabiullah, Nabiuna, Habibullah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti pada zaman sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan pentingnya bagaimana kalian bertata krama, pentingnya bagaimana bukan kalian aja, tapi kita dalam berakhlak mulia, atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan adab. Adab sendiri juga sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan kita, sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Pasti kalian, kita semua sudah mengerti tentang adab. Nah, kalau kita sudah tahu adab, sekarang bagaimana kita tahu definisi yang lebih jelasnya dari adab itu sendiri, dan bagaimana nanti kita mempraktekannya di lingkungan sekolah pada khususnya, dan juga di lingkungan rumah nanti pada umumnya, dan juga apa manfaatnya daripada adab. Dan juga insya Allah nanti kalau ada waktu di akhir kesempatan mungkin Bapak akan menyampaikan bagaimana tips dan trik buat kalian barangkali ada yang ingin bercita-cita atau berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang kuliah di luar negeri nanti. Ya, barangkali ada. Nanti akan kakak kasih. Baik, langsung saja ke materi kita pada pagi hari ini yang cerah. Pada pagi hari yang cerah ini, utamanya adalah seperti yang tadi Bapak bilang di awal tentang adab, ya, tentang adab. Jadi kita sudah tahu bahwasanya ada perkataan yang sudah terkenal, al-adabu fawqal ilmi. Nih, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama di atas ilmu. Jadi meskipun kalian ya nanti itu udah pinter ya, cerdas, tapi kalau nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, itu sama aja bohong. Jadi pinternya itu pinter keblinger, naudzubillah. Jadi cerdas-cerdasnya itu dilakukan untuk hal-hal yang buruk, naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Makanya di situ didahulukan adab daripada ilmu. Jadi kita harus paham dulu tata keramanya. Jadi kita harus paham dulu ilmu kita nanti mau digunakan untuk apa. Jadi kita harus tahu ilmu kita itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang baiknya itu apa aja, gitu ya. Nah, sekarang masuk kita dalam lingkungan sekolah. Ya. Dalam lingkungan sekolah, jadi kalian di sini sekolah, orang tua kalian siapa? Orang tua kalian adalah guru-guru kalian di sini. Bapak kepala sekolah beserta jajarannya beserta staf-stafnya. Jadi mereka adalah orang tua kedua bagi kalian. Seperti tadi kutipan ayat Al-Qur'an yang saya ucapkan di awal di muqaddimah itu kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu imma yablughuna indal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, itu adalah ayat yang menerangkan bagi kita untuk hormat kepada kedua orang tua kita. Sampai fala taqul lahumā uffin. Jangan sampai kita hanya sekedar berkata gitu.
atau mungkin apa namanya mengelak ketika apa disuruh gitu kan, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ada terdekat dalam apa namanya mungkin gitu kayak apa namanya agak kesel gitu. Nah itu nggak boleh, itu si kecil itu pun nggak boleh kita kepada orang tua, apalagi naudzubillah kita sampai melawan kepada orang tua. Nah kembali lagi di sekolah ini adalah siapa orang tua kalian? Ya guru-guru. Jadi orang tua kalian itu menitipkan kalian kepada kami. Jadi kalian itu adalah tanggung jawab kami. Ya, kalian tanggung jawab kami. Jadi bagaimana nanti kalian ke depannya itu juga menjadi tanggung jawab kami. Jadi ketika kalian nanti punya akhlak yang bagus, terus kalian nanti punya perangai yang baik, terus apa adabnya tuh bagus gitu kan, apalagi kalian adalah lulusan daripada SMK Islam Terpadu. Beda, jangan disamakan dengan yang lainnya. Ada kata Islam Terpadu di situ. Nah, itu menjadi bukti, harusnya kalian tuh menjadi pacuan, menjadi cambukan buat kalian bahwasanya harusnya kalian lebih paham daripada Islam itu sendiri secara umumnya, apalagi juga tentang adab dan tata krama gitu ya. Terus bagaimana kalian bisa menghormati atau bisa apa namanya menghargai atau menerapkan adab atau tata krama kepada guru kalian di apa namanya lingkungan sekolah? Gampang, nggak susah kok. Apa tinggal serapkan itu di depan kantor, barusan kakak baca ada tulisan senyum, sapa, salam. Nah, itu kalau tiga hal itu kalian praktekkan, insya Allah nanti kalian apa tata keramanya udah dianggap bagus. Salam, udah salaman. Udah. Nanti kan guru jadi ingat. Kalau salaman itu sama guru jadi ingat. Yang awalnya nggak kenal sama kalian, jadi kenal. Siapa ya namanya? Oh Bu, iya saya ini Bu. Kelas berapa? Kelas sekian, kelas 10 misalnya, gitu kan. Oh iya gitu. Nah guru jadi tahu, oh ternyata ini si ini kalau ketemu suka menyapa, terus senyum, terus salaman sama guru, akhirnya didoakan sama guru. Jadi ketika kalian salaman sama guru, kalian sudah dikenal sama guru, nanti guru mendoakan yang baik buat kalian. Semuanya memang semua guru pasti mendoakan yang baik buat kalian, tapi apakah semua guru bisa ingat semua nama murid-muridnya? Tentu belum tentu ingat semua. Tapi ketika kalian itu menonjol adab dan tata krama kalian, kalian bakal diingat sama guru. Jadi nanti ketika guru sedang berdoa, sedang sholat, nah kalian tuh didoakan, ya Allah tolonglah beri kecerdasan atau kesuksesan kepada semua murid saya, khususnya kepada si fulan, si fulana, si ini, si itu, disebutin sama guru. Seperti tadi yang disebutkan sama moderator kita di pesan ya, mungkin di situ ada satu pesannya, keramatkan orang tua dan guru kalian. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena doa daripada guru ya, doa daripada orang tua itu luar biasa mujarrabnya. Itu luar biasa dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbiasaannya bahwasanya laisa hunaka hijabun bainas sama'i wal ard. Apa artinya? Tidak ada penghalang, tidak ada satar, tidak ada hoardingnya, nggak ada pintunya, nggak ada gemboknya yang menghalangi si doa tersebut untuk langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung nyampe, langsung didengar oleh Allah. Tuh, langsung dikabulkan nanti sama Allah. Makanya hati-hati kita juga. Jangan sampai kita membuat guru-guru kita, membuat orang tua kita itu apa namanya agak marah atau bukan marah ya. Insya Allah semua guru gak bakal marah atau ini kepada kalian, tapi mungkin membuat guru kalian itu gak enak hati terhadap kalian. Hati-hati. Siapa tahu nanti itu menjadi penghalang bahwasanya daripada kesuksesan kalian di masa depan. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu. Terus banyak perkataan-perkataan juga daripada contoh-contoh daripada ulama-ulama kita. Apa benar Pak kalau kita selalu menjaga tata krama nanti kita bisa pintar, bisa cerdas? Betul. Sudah banyak contoh-contohnya daripada ulama-ulama kita terdahulu. Contohnya yang pertama itu adalah
Imam Sohibul Madhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang makomnya ada di Mesir, ada di Kairo, Mesir. Dekat alhamdulillah dari tempat tinggal kakak di sana. Jadi setiap minggu atau kalau mau setiap hari ziarah kita bisa. Mungkin dari sini sampai sekitar ke Warung Asem, itu dekat. Imam Syafi'i makomnya ada di Mesir. Mudah-mudahan kalian bisa nanti bisa berkunjung dan berziarah ke sana. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi Imam Syafi'i itu ketika beliau belajar kepada guru beliau, beliau itu saking takzimnya, saking hormatnya kepada guru beliau itu sampai takut untuk suara lembaran buku yang dikedet sama beliau itu suaranya itu mengganggu daripada guru beliau. Kan kalau kita mau lagi belajar kadang kan suara buku itu kan ada suaranya. Srek. Itu Imam Syafi'i sampai takut itu daripada suara buku beliau itu mengganggu daripada gurunya. Padahal kan guru insya Allah mungkin maklumin ya kan. Berarti siswanya Imam Syafi'i semangat dalam mencatat gitu kan. Karena saking cepatnya suara. Tapi beliau takut. Akhirnya natijahnya apa? Hasilnya apa? Kita seperti sekarang Imam Syafi'i menjadi ulama yang luar biasa besar. Dan juga saking takzimnya beliau juga ditakzimi lagi, dihormati lagi oleh murid beliau. Siapa? Al-Imam Rabi' namanya. Jadi Al-Imam Rabi' muridnya Imam Syafi'i. Salah satu murid terbaiknya Imam Syafi'i. Ya, salah satu periwayat hadis paling banyak dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Rabi' ini beliau dulu bukan seorang yang cerdas. Jadi beliau itu seorang yang susah dalam memahami pelajaran. Tapi karena kegigihannya dalam belajar dan juga Imam Syafi'i yang selalu sabar dalam mengajar beliau, jadi beliau menjadi seorang imam yang besar. Waktu itu Imam Rabi' sampai beliau itu takut ya ketika belajar untuk sekedar meminum air. Jadi kalau kita belajar, kalian kehausan, itu pengen minum itu beliau takut. Kenapa? Karena takut mengganggu daripada sang guru. Nah itu saking segitunya. Nah, karena adabnya tinggi, karena tata keramanya tinggi, akhirnya dikasih ilmu oleh Allah, dikarenai ilmu oleh Allah. Begitupun kalian. Jadi ketika kalian adabnya tinggi, ketika kalian hormat kepada guru, nanti insya Allah Allah beri karunia hidayah kecerdasan kepada kalian. Amin ya robbal alamin. Jadi habis ini mungkin biar bermanfaat bagi kita semua, marilah kita sama-sama meninggikan atau menaikkan taraf tata krama kita, terutama kepada orang yang lebih besar atau lebih tua daripada kita dan juga yang lebih banyak ilmunya daripada kita. Ingat, tapi di sini ketemu nanti sapa, senyum, terus salaman, minta doakan sama guru. Ya, baik, kurang lebihnya cukup sampai di sini karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi, ya, bisa bertemu di lain forum. Oh ya, nanti mungkin kalau memang ada yang ingin tentang bagaimana cara mendapat entry mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri, nanti karena waktunya terbatas mungkin bisa langsung tanya kepada saya sendiri ya. Insya Allah nanti kalau yang bertanya bakalan saya jawab. Jadi kalian itu jangan takut, meskipun kalian nanti jurusannya SMK jurusan umum, itu enggak menjamin bahwasanya kalian itu enggak bisa ke sana, enggak. Jadi yang bisa ke sana itu bukan hanya orang yang pintar secara ini, tapi siapakah yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan menimba ilmu di sana, untuk merasakan manisnya atau lezatnya ilmu di sana, di luar negeri atau di yang kakak sudah ke sana di Mesir pada khususnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang mendengarkannya bisa memahami dan mengamalkan serta menambah wawasan ilmu daripada kita semua. Meninjak ke acara yang terakhir, acara yang keempat, penutup dan doa. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sekian dari MC. Mungkin kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.